Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Arif Nur Febrianto dengan NIM 20101140081. Dibuatnya video ini untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Etika Profesi dengan dosen pengampu Ibu Intan Kumalasari, Eskom Mkom. Pada kesempatan kali ini saya membahas tentang piresi. Sebelumnya, apa itu piresi? Piresi dalam bahasa Indonesia artinya pembajakan. Piresi adalah mengambil sesuatu yang seharusnya dibayar, mengambil sesuatu tanpa seizin pemiliknya. Ini merugikan pencipta karya karena mereka tidak mendapatkan kompensasi finansial yang seharusnya mereka terima. Pembajakan itu sendiri merupakan pelanggaran hak cipta. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Setelah suatu cipta diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuatu dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Seperti contoh hak cipta seperti film, buku, hak cipta digital. Terdapat pelanggaran pembajakan dengan undang-undang hak cipta tentu memberikan perlindungan hukum bagi yang merugikan industri perfilman hingga ratusan miliar per tahun. Dalam pembajakan film dilakukan melalui CD dengan dijual bebas melalui toko-toko retail atau di pasar penjual CD. Dengan perkembangan teknologi saat ini, pembajakan pun tidak luput dilakukan di internet seperti melalui website dapat dengan mudah didownload secara gratis bagi para pengguna internet secara luas. Pembajakan film tersebut dilakukan oleh si pelaku. Contoh kasus. Tuh kan, Mak, pohon gak penting. Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara. Film yaitu Keluarga Cemara. Dia adalah pemilik situs Dunia Film 21 yang merupakan situs web pendistribusian film ilegal dengan salah satu film dengan film Keluarga Cemara dengan pelaku Aditya Fernando dilaporkan oleh pihak Visinema Picture kepada pihak penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri. Terdakwa Aditya Fernando Pasha dilaporkan oleh pihak PT Visinema Picture pada bulan April 2020 atas dugaan pidana pembajakan film Keluarga Cemara diproduksi oleh Visinema. Terdakwa Aditya ditangkap penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri pada tanggal 29 September 2020. Aditya Fernando Pasha didakwa dengan pasal 32 ayat 2 dan pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Dia juga dikenakan pasal 113 ayat 3 di pasal 9 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf E, dan atau huruf G Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta di pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Solusinya pembajakan film yaitu pembajakan film merupakan masalah yang kompleks dan membutuhkan solusi dari berbagai pihak. Berikut beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk mencegah pembajakan film, yaitu menegakkan hukum yang tegas.
Nah, pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terhadap pembajakan film. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan sanksi bagi pelaku pembajakan dan mempermudah proses penindakan. Nah, meningkatkan kesadaran masyarakat. Caranya dengan sosialisasi dan edukasi tentang hak cipta. Bahaya membajak film perlu dilakukan secara gencar pada masyarakat. Hal ini bisa dilakukan secara melalui berbagai media seperti sekolah, seminar, kampanye publik. Nah, memberikan alternatif yang menarik, menyediakan layanan streaming film secara legal, perlu menyediakan konten-konten yang menarik, beragam dengan harga yang terjangkau gitu. Nah, bioskop juga perlu meningkatkan kualitas layanan, memberikan harga tiket yang kompetitif. Nah, juga kerjasama antar pemangku kepentingan. Nah, perlu adanya kerjasama antar pemangku kepentingan seperti pemerintah, industri film, aparat penegak hukum, dan bekerja sama internasional juga perlu dilakukan mencegah pembajakan film. Nah, ada beberapa contoh solusi yang sudah dilakukan di Indonesia, seperti pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, mengatur tentang pelindungan hak cipta, sanksi bagi pelanggar. Nah, industri film Indonesia juga telah membentuk badan yang disingkat BPI, yaitu Badan Perfilm Indonesia, yang bertugas untuk melindungi hak cipta film Indonesia. Dan masih banyak yang bisa kita lakukan untuk mencegah pembajakan film dengan kerjasama gotong royong dari semua pihak. Berharap pembajakan film di Indonesia ini dapat diminimalisir dan industri film Indonesia dapat berkembang dengan pesat. Selain itu, perlu hal yang lain yang bisa dilakukan untuk mencegah pembajakan film, seperti kita membeli film original, menonton film bioskop, menyebarkan informasi tentang bahaya pembajakan film, dan kita juga harus memboikot situs web menjual film bajakan gitu. Nah, dengan adanya melakukan hal-hal tersebut, kita dapat membantu mencegah pembajakan film. Mendukung industri film Indonesia, mari kita memerangi pembajakan film Indonesia. Nah, sekian mungkin pembahasan tentang mengenai piracy atau pembajakan. Mungkin video ini masih banyak kekurangan atau terlewatnya informasi pembahasannya, kurangnya mohon maaf. Terima kasih.